Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, Mas, Mbak, semuanya, seluruh peserta PPTM Angkatan 6 yang telah bergabung di ruang Zoom meeting malam hari ini yang sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apunten, Afwan, untuk suara apakah sudah terdengar jelas? Jelas, Tad. Oke. Jelas. Kebetulan lupa bawa headset, nggih. Semoga tetap terdengar jelas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin, jamaah majelis kajian At-Tibyan, majelis virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita meskipun secara virtual dari tempat atau dari kediaman dari rumah kita masing-masing, ya, untuk nantinya bersama-sama kita melanjutkan pembahasan atau kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung, selamat datang di majelis ini. Semoga nantinya apa yang kita baca bersama dari kitab At-Tibyan ini semakin menguatkan azam kita, semakin menguatkan keimanan dan rohiyah kita yang nantinya dalam aktivitas kita menghafal Al-Quran yang memang butuh perjuangan, ya, kita pun semakin semangat dan semakin kuat insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah kita bahas dan baca bersama di pekan yang lalu. Sebentar, kami search dulu kemarin. Oke, kita sedikit mengulang secara sekilas, ya. Kita masih di bab pembahasan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, kemarin kita terakhir sampai sini, ya, bahwasanya tidak diperkenankan adanya hasad, tidak diperkenankan adanya menginginkan apa yang dimiliki orang lain, yang kecuali dalam dua hal, dalam dua perkara. Ini perhatikan kursornya. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran. Bahwa yaqumu bihi, kemudian ia menegakkannya. Menegakkannya ini ya bisa berarti membacanya. Ya. Ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Warajulun atahullahu malan, dan yang kedua adalah seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya mal, harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian ia menginfakkannya ya di waktu malam dan di waktu siang. Dalam riwayat yang lain, warawaina aidan min riwayati Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an. Riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian ia membelanjakannya atau kemudian menghabiskannya fil haqq, dalam kebenaran. Rajulun atahullahu hikmatan, dan seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah di sini maksudnya ilmu, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian ia menerapkannya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Yaitu terakhir seingat kami pekan lalu kita sampai di sini. Nah, untuk malam hari ini mulai pembahasan di paragraf berikutnya ini. Wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini insyaallah hadis yang cukup masyhur dan mayoritas kita insyaallah sudah pernah mendengarnya. Tapi tidak mengapa kita baca lagi, kita resapi lagi, dan harapannya menjadi salah satu motivasi untuk kita ya nantinya semakin semangat menghafal Al-Quran. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf, min kitabillah, dari kitabullah, dari Al-Quran ini, falahu fahasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Berarti satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan bayangkan alif lam mim niku sudah 3 huruf dan kemudian dijanjikan 30 kebaikan. Kalau kita kemudian mau hitung-hitungan, satu halaman itu ada berapa huruf? Itu pun kita sudah susah untuk menghitungnya ya. Tapi memang ya kita nggak perlu ngitung juga. Allah nggak memerintahkan kita untuk ngitung-ngitung itu. Sudah ada yang Allah tugaskan untuk ngitung dan mencatat, dan insya Allah nggak mungkin meleset, nggak mungkin keliru.
Ya. Dan kelak semuanya akan kita dapati semua itu di buku catatan amal kita masing-masing. Artinya di antara keutamaan menghafal Al-Quran itu insya Allah menjadi satu jalan untuk meraup atau mendapatkan pahala daripada Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah yang paling terkondisikan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu penghafal Al-Quran. Dengan menghafal, ia terkondisikan untuk kemudian butuh merawat hafalannya itu. Dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, memang hafalan itu dijadikan oleh Allah hilangnya cepat. Lupanya cepat. Agar kemudian kita ngulangi lagi, baca lagi. Dengan ngulangi lagi, baca lagi, oh berarti pahala lagi, pahala lagi. Bahkan ketika masih dalam tahap proses ngafal awalnya. Pas ziyadah pertama kali, ngafal pertama kalinya kita mau menghafal satu surat tertentu atau satu halaman tertentu, tentu di antara kita kan beda-beda. Ada yang kemudian Allah kehendaki, Allah mudahkan dia barangkali ngulangi 5 kali sudah terhafal. Contoh mawon. Ya alhamdulillah, kalau memang itu Allah mudahkan bisa cepat hafalnya, disyukuri itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat hafal ini salah satu dulu eh, apa quotes yang saya sendiri sangat terkesan kalau tidak salah dari Ustadz Deden Mahyarudin ya, hafizahullah, bahwa cepat hafal itu anugerah yang harus kemudian kita syukuri. Alhamdulillah kalau kemudian Allah anugerahi kita kemampuan cepat hafal itu. Tapi keinginan untuk cepat hafal, hasrat untuk cepat hafal, nah, itu bisa jadi adalah nafsu dan bisikan syaitan. Ketika kemudian yang ada di benak kita tuh ingin cepat hafal, itu kemungkinan besar ya ingin cepat tuntas. Ya, padahal menghafal Al-Qur'an nggak ada tuntasnya. Ketika sudah selesai proses ngafal awalnya pun, ya, kita akan terkondisikan untuk terus merawat hafalan itu. Kemudian nanti mungkin lupa lagi, murojaah lagi, lupa lagi, baca lagi, hingga ya kemudian kelak Allah panggil kita untuk kembali menghadap. Jadi perjuangan menghafal ini adalah perjuangan sepanjang hayat. Nah, itu poin utamanya. Enggak apa-apa kalau toh kemudian katakanlah dalam proses ngafal awalnya dilalah Allah takdirkan untuk bisa hafal butuh ngulang-ngulang yang banyak. Ya alhamdulillah kita syukuri. Hikmahnya berarti Allah menginginkan pahala yang lebih banyak untuk kita. Sebagai gambaran misal antara si A dan si B. Si A menghafal satu halaman tertentu 5 kali mengulangi hafal. Si B untuk bisa hafal nah itu butuh mengulangi 50 kali. Pertanyaannya kira-kira antara si A dan si B dalam proses ngafal halaman itu tadi siapa yang lebih banyak pahalanya? Nah, ini kalau kita kembali ke hadis ini tadi ya. Satu huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, coba kita lihat dari sisi itu. Karena nanti pada akhirnya baik yang ngafal awalnya cepat maupun ngafal awalnya butuh pengulangan yang lebih banyak, butuh waktu yang lebih lama, nantinya juga ketika keinginannya ini tulus,
ketika cita-citanya, tekadnya ini tulus, kuat, benar-benar dibangun di atas kesadaran, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Allah, ya nanti kan ya tetap harus merawat hafalannya ini hingga harapannya ketika Allah memanggil kita, kita harus kembali menghadap kepadanya, ya dalam kondisi di dalam dada kita, di dalam hati kita benar-benar tersimpan ayat-ayat Al-Quran. Syukur-syukur secara utuh 30 juz keseluruhannya. Allahumma amin. Jadi begitu, ya. Jadi insya Allah dengan menghafal kita lebih berpotensi, lebih terkondisikan untuk memperoleh pahala Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau yang tidak menghafal, dorongan untuk kemudian setiap hari ngaji itu tentu tidak sekuat dengan ia yang menghafal. Kita yang saat ini barangkali alhamdulillah sudah selesai proses menghafal awalnya. Ketika kemudian barangkali karena ketidakdisiplinan kita dalam merawat dan murojaah, kalau kemudian ada jus-jus yang lupa, ada yang hilang, itu kan terkenang. Aduh, saya dulu proses mendapatkannya itu perjuangannya mati-matian. Masa ya sekarang ini saya tinggalkan, saya lupakan begitu saja. Pasti akan kemudian ada kegundahan dalam hatinya. Dari kegundahan itu tadi, ya pasti akan berupaya bagaimana saya lancarkan lagi. Bagaimana saya ulangi lagi, saya murojaah lagi. Maka barangkali di antara peserta PPKM ini yang ngambil program murojaah dulunya sudah pernah selesai, pengen kemudian dirajut kembali, kan terkondisikan untuk merawat hafalan, untuk ngaji sebanyak-banyaknya, ya itu ya ujungnya adalah, buah akhirnya adalah ngaji sebanyak-banyaknya, mengulangi sebanyak-banyaknya. Kenapa kita Al-Fatihah hafalannya lancar? Karena memang kita ulangi sebanyak-banyaknya. Nah, tinggal bagaimana kemudian surat-surat yang lain juga kita ulangi sebanyak-banyaknya. Dengan mengulangi sebanyak-banyaknya, kalau bagi yang sudah cinta itu kenikmatan. Ya, kalau bagi yang kecintaannya kepada Al-Quran itu belum tertanam kuat, ya dia akan sangat terbebani dengan hal itu. Ya, memang menjadi penghafal Al-Quran ya akan terkondisikan nanti hari-harinya barangkali dari bangun tidur sampai tidur lagi aktivitasnya didominasi dengan interaksi dengan Al-Quran. Itu kan satu hal yang luar biasa. Di mana di luar sana barangkali kebanyakan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kegiatannya didominasi dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Atau malah barangkali didominasi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, penghafal Al-Quran selain tadi insya Allah meraup pahala sebanyak-banyaknya dari Al-Quran, akan terkondisikan hari-harinya, agendanya, aktivitasnya itu didominasi dengan interaksi dengan Al-Quran. Karena memang harus begitu. Kalau dia nggak siap ngulangi banyak-banyak, ya biasanya hafalannya akan kocar-kacir, akan kemudian buyar. Bagi yang menginginkan hafalannya itu kokoh, hafalannya itu terawat dengan baik, berarti ngulangi sebanyak-banyaknya. Tapi kita lanjut. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Untuk kajian At-Tibyan ini kita memang tidak mentargetkan selesai kitab di 3 bulan masa PPKM ini, ya. Jadi intinya kita baca,
nanti sesampainya ya kita memetik nasihat-nasihat Rabbani, nasihat-nasihat Nabawi yang di sini dinukil, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi untuk mengecas kecintaan kita, motivasi kita, semangat kita untuk menjadi ahlul Quran. Taib an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka kita nggak ngejar baca cepat. Yang penting bagaimana kita resapi, kita hayati benar-benar, kemudian membuncahkan semangat dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, barang siapa yang ia disibukkan oleh Al-Quran dan zikir kepadaku, ingat kepadaku, an mas'alati, dari kemudian meminta kepadaku. Artinya saking ia tersibukkannya dengan Al-Quran, saking ia tersibukkannya dengan zikir, sampai kemudian nggak sempat doa, gitu ya, nggak sempat memohon, nggak sempat minta. Apa janji Allah? A'taituhu afdhala ma'utiya sa'ilin. Akan aku berikan kepadanya afdhala, yang lebih utama, ma'utiya sa'ilin, daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ucapan yang lainnya itu laksana keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini ya, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya itu enggak ada tersimpan Al-Qur'an. Ya, enggak ada tersimpan Al-Qur'an, enggak ada Al-Qur'an di dalamnya. Kal baitil kharib, seperti rumah yang sepi. Seperti rumah yang sepi. Iya, yang dalam hatinya banyak tersimpan ayat-ayat Al-Quran itu kan hatinya termakmurkan dengan cahaya-cahaya Allah. Teramaikan dengan nurullah, kalamullah, ini cahaya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang di dalam hatinya ini kok enggak ada Al-Quran, ya, itu laksana rumah yang sepi. Kalau orang Jawa yang paham bahasa Jawa, kayak rumah suwung, sepi nyenyet gitu ya. Kalau orang beriman sih insya Allah nggak mungkin ya kalau sampai katakanlah nggak ada Al-Quran sama sekali di dalam hatinya. Ya minimal katakanlah surat-surat pendek, trikul, ya itu harusnya sih ada kalau orang beriman. Tapi maksudnya nggak proporsional gitu ya. Antara maksudnya isi yang tersimpan dalam memori hatinya, dalam wawasannya itu antara Al-Quran dengan hal-hal yang lain itu nggak proporsional. Al-Qurannya hanya dikit, wawasan tentang Al-Qurannya hanya sedikit. Giliran nanti pembahasan tentang bola, Masya Allah, luas sekali wawasannya. Itu kan nggak proporsional. Wawasan tentang Al-Qurannya hanya dikit, nanti giliran bahas gosip atau yang lain, bahas politik, banyak sekali informasi-informasi yang tersimpan dalam hatinya itu. Nah,
Yang seperti itu ya, kal baitil kharib. Seperti rumah yang sepi, atau ada yang maknanya seperti rumah yang hampir roboh. Ya maka dengan menghafal ya kita menyimpan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam hati kita, dalam memori kita. Nah, hati kita menjadi makmur, ramai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini kayaknya sempat kami singgung pekan lalu, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahabat Al-Quran itu. Ini dikatakannya kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ditawarkan kepada penghafal Al-Qur'an, kepada hamalatul Qur'an itu tadi, hamilul Qur'an. Iqra, bacalah. Ayo dibaca Al-Qur'annya. Ya. Kata Allah ditawari seperti itu, wartaqi, dan dengan bacaanmu itu naiklah, naik tingkatlah. Artinya disuruh derajatnya semakin naik, semakin naik. Warattil, dan tartilkanlah. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya dulu pas di dunia. Berarti ini sudah nggak di dunia pas ditawari, ini di surga ya. Apa di sini janjinya, fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra, itu sesuai dengan nanti kamu bisa bacanya sampai ayat mana. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan hendaknya menyemangati kita. Bagaimana agar sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik ayat-ayat Al-Qur'an yang tersimpan dalam memori hati kita. Karena nanti di sana pas kita diminta baca di surga itu nggak mungkin ini mushafnya silahkan baca, enggak, sudah nggak ada mushaf di sana. Kita baca ya dari apa yang an zuhril qalbi, kalau bahasa. Memang dari hafalan yang tersimpan di dalam hati kita. Kalau yang mungkin tersimpannya hanya trikul ya cuma naik dikit derajatnya. Trikul itu afwan yang belum familiar ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas gitu. Tapi kalau yang tersimpan dalam dirinya itu banyak, atau mungkin alhamdulillah 30 juz, kan semakin tinggi naik derajatnya itu. Nah, ayo yang saat ini program tahfiz ya ayo dimaksimalkan sebanyak-banyaknya ya. Yang program murojaah sudah pernah hafal, ayo hafalnya dilancarkan lagi. Hafal yang benar-benar hafal. Kalau bagi penghafal Al-Qur'an maka itu tidak ada kebahagiaan melebihi bahagianya kita ketika hafalan kita itu lancar. Hafalan kita lancar, memang benar-benar dobit gitu ya, siap ditanya, dites. Ada yang tanya lanjutannya ini apa, bisa melanjutkan. Ini ayat ini tuh di surat apa, bisa tahu, bisa jawab. Nah, itu Masya Allah satu kebahagiaan. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Berikutnya kita lanjutkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an. Ngapunten, saya izin minum sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ba'da Maghrib tadi ya mengisi kajian juga, ngomong terus agak kering tenggorokan. Dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Man qara'al Qur'an wa amila bima fih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dijanjikan? Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kepada kedua orang tuanya itu akan dipakaikan tajan. Tajun itu artinya mahkota. Yaumal qiyamati pada hari kiamat kelak. Dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya. Yang mana mahkota itu tadi, dhau'un itu apa? Cahaya ya. Sinarnya. Sinarnya atau cahayanya, kilauannya itu lebih baik daripada sinar matahari di kehidupan dunia ini. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Maka bagaimana menurutmu dengan yang mengamalkan ini? Itu artinya Rasulullah mentasji' para sahabat saat itu untuk ayo lakukan ini. Di antara insya Allah nantinya menjadi persembahan terbaik yang akan kita berikan kepada orang tua kita yang sangat kita cintai. Tentunya tanpa mengurangi sedikit pun kemuliaan yang Allah janjikan untuk kitanya, untuk penghafal Al-Qur'annya. Saking barokahnya Al-Qur'an itu, yang kecipratan kemuliaan tidak hanya ia saja, tidak hanya yang menghafal saja. Ya, orang tuanya juga akan mendapatkan kemuliaan, dipakaikan mahkota. Ya. Wa rawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ad-Darimi dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya itu terwadahi atau terisi Al-Quran. Berikutnya wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ikut menyantap hidangan Allah ini fahuwa amin, maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'an falyabsyur. Barang siapa yang cinta terhadap Al-Qur'an, maka hendaklah ia berbahagia. Niki. Wa'a itu artinya adalah mewadahi. Wi'aun artinya wadah. Ya. Jadi wadah daripada ayat-ayat Al-Quran kita hafal itu hati kita, Bapak Ibu. Ya. Sekaligus ya penting untuk kemudian kita sadari bahwa Al-Quran yang kita hafal ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang perkataan. Kalam suci, maka ia tidak akan mungkin mau bersemayam di dalam wadah yang kotor. Tidak akan mungkin mau diwadahi dalam hati yang banyak noda-nodanya, kotor. Banyak noda-noda dosa. Maka bagi kita yang ingin hafal Al-Quran, dan benar-benar keinginan ini tulus, sebelum kita mungkin ke aspek teknis, kemudian metode, cara, jauh lebih penting daripada itu adalah mengkondisikan hati.
mengkondisikan ruhiyah. Adapun urusan metode itu kan apa? Hal yang antara satu dengan yang lain kadang kecocokannya beda-beda. Dan kita nggak mendapati kok riwayat atau kisah dulu para sahabat itu sibuk dengan metode, enggak. Ya alhamdulillah saat ini mungkin banyak kita dapat ada metode ini, metode itu. Tapi kan semua metode itu ujung-ujungnya adalah mengajak kita untuk membaca sebanyak-banyaknya kan gitu. Nah, untuk membaca sebanyak-banyaknya itu kan butuh apa? Kekuatan bagaimana agar kita itu betah berlama-lama bersama dengan Al-Qur'an. Yang berlama-lama bersama Al-Quran kok nggak betah, baru kemudian beberapa menit sudah gundah, sudah gelisah, pengennya segera sudah itu juga nggak akan kuat dia baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nah, kekuatan yang kita butuhkan untuk betah berlama-lama dengan Al-Quran itu adalah kekuatan hati, hati yang jernih, hati yang bersih, ruhiyah yang jernih. Nah, itu nanti dia akan kuat, betah berlama-lama dengan Al-Quran. Kalau kita baca apa ya para salafus soleh dulu biografinya itu kan kadang geleng-geleng kepala. Ada disebutkan di kitab Atibnya nanti di bab-bab belakang itu. Di antara mereka ada yang kemudian mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Kok kuat gitu loh. Ada yang kemudian mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Kalau Ramadan kadang sehari khatam beberapa kali. Dan yang lainnya. Nah, kalau kemudian kita kita apa? Kita nalar gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan diri kita, ya Allah betapa jauhnya kita. Betapa jauhnya kita. Kuncinya ada di apa? Kekuatan hati. Hati yang benar-benar tertaut dengan Al-Qur'an sehingga aktivitas dia membaca Al-Qur'an itu adalah kondisi di mana dia sedang bermesraan dengan apa yang dicintainya. Dengan Al-Quran. Kita kalau mencintai sesuatu, kita kalau mencintai seseorang, kan kita nyaman, bahagia, betah berlama-lama dengan yang kita cintai itu. Nah, tinggal bagaimana hati kita itu cinta terhadap Al-Quran. Yang nanti implikasinya adalah betah berlama-lama dengan Al-Quran. Ini modal penting dalam menghafal. Untuk bisa betah berlama-lama dengan Al-Quran, jaga kebersihan hati. Qalban. Yang hati ini adalah wadahnya yang akan mewadahi Al-Quran yang kita hafal ini. Jaga kebersihan hati itu bagaimana caranya? Oh, berarti harus dihindari, dijauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Kan hati kita itu ibarat kertas putih bersih gitu ya. Begitu dosa, tek satu titik noda hitam. Nuqtatun saudaun, noda hitam. Dosa lagi, titik lagi. Dosanya agak besar, titiknya agak besar. Dosa, titik, 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 titik. Banyak dosa, banyak titik. Dosa terus, titik terus. Hingga, na'udzubillah min dzalik, para ahli maksiat, orang yang banyak melakukan dosa-dosa, ya hatinya hitam. Hatinya tertutup. Yang kemudian nanti hatinya keras. Hatinya itu nggak peka dengan sinyal-sinyal hidayah. Adapun para penghafal Al-Quran, maka hatinya itu harusnya bersih. Hatinya yang bersih ini nanti akan lembut. Ya, hati yang lembut akan kemudian sensitif, peka dengan sinyal-sinyal hidayah. Kalau hati sudah bagus, insya Allah nanti seluruh anggota tubuh yang lain akan bagus. Ucapannya akan bagus. Tindakannya akan bagus. Karena semuanya bersumber bermuara dari hati yang bagus. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Bukankah dalam tubuh kita ini ada segumpal daging
Idza saluhat saluha sairul jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, bagus, seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut bagus. Idza fasadat fasada sairul jasadi. Kalau segumpal daging ini tadi rusak, ya fasid, tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya secara keseluruhan akan ikut rusak. Ya, ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging ini ialah hati. Dengan menghafal Al-Qur'an, ya, hati kita terisi dengan hidayah-hidayah Allah. Terisi dengan cahaya Allah. Wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala. Dari Abdul Hamid Al-Himmani, beliau berkata, Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, anir rajuli, tentang seseorang yaghzu, ya, berperang. Yaghzu ahabu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Ya. Berperang di sini padahal maksudnya ya jihad ya. Jihad itu lebih engkau cintai atau menghafal atau membaca Al-Qur'an. Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Qur'an. Lebih aku cintai membaca Al-Qur'an. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Begitu. Alhamdulillah kita tuntas selesai dari bab awal, bab 1. Seputar apa? Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan para pengemban Al-Qur'an. Keutamaan-keutamaan aktivitas interaksi dengan Al-Qur'an. Keutamaan Al-Qur'an, keutamaan sahibul Qur'an. Harapannya dengan baca ini semakin kuat apa? Motivasi kita. Ya, sebenarnya ketika kita itu beriman, ya pasti ada keinginan, ya, ada satu kecintaan akan jadi keimanan kita akan membuahkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Nanti akan berbanding lurus. Semakin eh, kualitas keimanannya bagus, insya Allah kualitas kecintaannya kepada Al-Qur'an akan semakin bagus. Orang yang cinta Al-Qur'an dengan benar-benar, cinta yang besar, cinta yang kuat, ya, itulah yang akan menjadi sumber energi dia dalam perjuangan menghafal nantinya. Kami cukupkan karena jauh berhubung sudah masuk ke bab yang berikutnya, insya Allah di pertemuan pekan depan, gitu ya. Semoga apa yang kita bahas, kita baca bersama tadi bermanfaat. Jadi kalau ngaji At-Tibyan itu tidak sebatas ya untuk pengetahuan, ya, untuk wawasan tidak. Tapi memang bagaimana benar-benar ya menumbuhkan kesadaran, menguatkan tekad dan motivasi kita. Jadi itu buah yang ingin kita gapai yang paling utama dari kajian At-Tibyan ini. Gitu nggih Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan masih banyak sekali kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Ini kami tutup dengan salam terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, yang ditanyakan setelah kami tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya. Oh, tinggal 9 ya partisipannya.
Gak apa-apa, insya Allah ini kita record, nanti yang lain bisa nyimak menyusul. Meskipun tentu suasananya beda dengan yang hadir langsung seperti ini. Keberkahannya juga insya Allah beda. Dan getaran apa yang sampai ke hati kita pun insya Allah berbeda. Gitu. Barakallahu fikum. Monggo kalau barangkali ada yang hendak didiskusikan, entah pertanyaan atau yang lainnya, kami persilahkan. Saya Ustadz, Nggih, nggih, monggo Bu. Bu Sofi iya, nggih. iya dengan Sofi Ustadz. Saking pundi Bu Eh Sofi? Dari mana? dari Lombok Ustadz, Oh, Masya Allah. iya. Eh dua kali sudah Ustadz ya materi ini saya ikuti. Masya Allah asik sekali gitu sebenarnya Ustadz ya seperti yang Ustadz bilang tadi apa eh, menumbuhkan motivasi gitu ya luar biasa gitu. Jadi tambah semangat kita sebenarnya untuk belajar gitu Quran. Hanya saja namanya sudah umur nih Ustadz. Kemarin dijelasin gitu, sekarang lupa gitu Ustaz. Akhirnya tadi coba untuk nyatet gitu Ustaz, karena kan kitabnya tadi bahasa Arab semua gitu ya. Coba nyatet gitu artinya nggak terkejar Ustaz namanya juga sudah ini gitu. Kira-kira ada ndak ini Ustaz yang apa namanya ya terjemahannya gitu ya supaya kita ibaratnya punya catatan kalau pengen lihat lagi mungkin juga sekaligus nge-share juga ke anak-anak gitu kan maksudnya ngasih tahu juga biar anak-anak juga jadi tambah termotivasi buat belajar gitu Ustaz. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu, ada. Di toko-toko buku insya Allah ada. Saya kurang tahu kalau di Lombok ya. Hanya saja memang dari panitia PPKM tidak memfasilitasi memberikan ya. Artinya nanti bisa coba dibeli. Saya kayaknya di tas saya juga ada yang terjemahannya. Ada banyak cetakan. Salah satunya nih, Ki. Salah satunya. Tapi cetakan yang lain juga nggak apa-apa. Bisa Bisa. difoto mungkin nanti Ustaz ya dikirimin ke grup gitu. Oh enggak, insya Allah sakit. Iya, Jenengan terima kasih. misal yang lebih praktis nyari online juga kalau terbiasa belanja di Shopee atau yang lainnya enggak, insya Allah juga ada. Oke. Ya, nanti meskipun ya kalau bagi yang sudah paham bahasa Arab, alhamdulillah dianugerahi sudah belajar bahasa Arab, sudah menguasai antara baca teks Arab asli dengan baca terjemahannya itu juga ada cita rasa yang berbeda. Ada cita rasa yang berbeda. Biasanya terjemahan itu cenderung datar gaya bahasanya. Tapi itu membantu bagi yang barangkali membaca teks Arabnya langsung belum memahami. Itu terbantu dengan terjemahan itu. Ya begitu Bu, nanti eh, ya kami sarankan kalau memang baca kitab Arabnya belum paham, beli terjemahannya ya nanti bisa dibaca-baca ulang di murojaah. Mungkin juga tadi ya seperti disampaikan diajarkan disampaikan kepada anaknya barangkali atau kalau sebagai guru ya kepada murid-muridnya. Kitab At-Tibyan ini kitab yang setahu kami di pondok-pondok tahfiz Al-Quran rata-rata menyampaikan, mengajarkan. Artinya dibacakan kepada para santri. Karena memang sentuhan motivasinya sangat luar biasa. Di Ibnu Abbas ini juga dibacakan kepada para santri, di pondok-pondok tahfidz yang lain, di pondok Al-Quran yang lain juga biasanya umumnya itu disampaikan, dibacakan. Nggih, ngoten Ibu Sofi. Derek program ikut program yang tahfidz atau murojaah atau tahsin Bu Sofi.
Sementara ikut tahsin dulu Ustadz, lancarin dulu bacaannya. Oh, Mudah-mudahan nanti next yang gelombang berikutnya masuk ke tahfiz. amin, amin, amin. Monggo, kalau ada yang paham bahasa Jawa nggak, Bu? Kalau saya kadang sesekali pakai kosakata Jawa gitu. Ngerti Ustadz? Tidak ngerti sama sekali. Oh, nggak ngerti. Oh iya. Cukup ya, insya Allah. Izin bertanya Ustaz, Oh nggih, Pak Mungalim. Kalau dari namanya ini, insya Allah orang Jawa. insya Allah. Nggih. Soalnya Izin ainnya bertanya, pakai nggih. NG, Mungalim ini. Nggih, dari orang tua seperti itu. Dari mana Izin Pak bertanya Mungalim? Ustaz, berkaitan dengan tadi hadis dari Muadz bin Anas yang menyebutkan bahwasannya yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, ia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, ini bila orang tuanya jauh dari Al-Quran, apakah dia tetap mendapatkan kemuliaan? Cek, cek. Gitu? Oh nggih, nggih, nggih. Monggo dilanjutkan Pak. Nggih, tadi berkaitan dengan hadis dari Muadz bin Anas tentang Nggih. siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka ia akan mengenakan mahkota kepada orang tuanya. Nah, bagaimana jika kondisi orang tuanya jauh dari Al-Quran? Apakah orang tuanya akan tetap mendapatkan kemuliaan tersebut? Ngaten Tat? Nggih. Tersuwun pertanyaannya. Sebenarnya itu nanti ya, kalau bahasa kita apa? Hak prerogatif Allah. Artinya kan di antara bagian daripada syafaat. Syafaat itu kan nantinya akan kepentok pada Allah mengizinkan apa tidak. Dan Allah yang mengetahui itu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di akhirat kelak kecuali atas seizinnya Allah. Ya kalau kita dari sisi kita harus dari dua sisi ya. Kita mungkin dari sisi kita bukan yang sedang menghafal atau mungkin ya kaitannya dengan harapan-harapan apa balasan akhirat. Tentu yang paling kita andalkan, yang paling utama adalah yang amalan kita sendiri. Adapun nanti ada syafaat-syafaat atau ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada kita tersebab kesolehan anak kita kah atau tersebab kemudian yang lainnya, yaitu bonus bonus. Tapi kalau kita dari sisi seorang anak yang ingin kemudian berbakti, memberikan persembahan terbaik kepada orang tua, ya kita husnudzon sama Allah. Karena indah husni dzanni abdi bi, dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka yang kita kedepankan husnudzon, insya Allah mendapatkan selama memang apa orang tua kita ahli tauhid, ya, tidak melakukan kesyirikan atau kemudian ya mengimani Islam ini, mengimani Al-Quran, ya insya Allah kita mengedepankan husnudzon. Tapi secara pastinya nanti apakah kemudian dapat apa tidak itu
wewenang Allah sepenuhnya mengizinkan untuk diberikan apa tidak syafaat itu tadi, pertolongan itu tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebihnya seperti itu Pak Mungal. Jadi nggih, ya husnudzon mawon yang dikedepankan insyaallah selama masih tertanam keimanan dalam hati orang tua kita, masih termasuk ahli tauhid, ya, tidak melakukan kesyirikan, ya kita berhusnudzon insyaallah mendapatkan kemuliaan itu. Ya, barakallahu fikum. Iya, nuhun. Ya, kita cukupkan ya, Bapak Ibu untuk kajian kita malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf bila dalam menyampaikan tadi banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.